wawasan untuk kombinasi buat ini adalah terkait dengan download data maupun pengolahan hukum untuk kelas 9 SMP. Nah, Bapak Ibu, ada 7 hal yang menjadi pertimbangan saya membuat ini. Ada yang pertama open source, jadi dia sifatnya gratis dan kita tidak membutuhkan biaya lisensi. Yang kedua adalah kemudahan untuk membuatnya tanpa kita memiliki kemampuan coding dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah karena memang menarik untuk kita gunakan berbagai fitur yang disediakan di sana dan sifatnya free, itu semua fitur interaktifnya sudah terbuka. Kemudian yang keempat adalah Loom ini bisa digunakan di semua perangkat, tidak hanya laptop, juga smartphone, bahkan dengan segala tipe juga bisa digunakan dengan Loom ini. Kemudian yang kelima adalah ini bisa terintegrasi dengan teknologi lain, apakah menggunakan Canva atau menggunakan Google Form dan sebagainya. Yang keenam adalah bisa di custom, jadi kita bisa menyesuaikan manualnya tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian yang ketujuh adalah ada fitur yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini kita bisa melacak atau melihat sejauh mana progres hasil dari yang sudah dikerjakan oleh siswa menggunakan Loom Education itu. Nah, Bapak Ibu, ada 3 teknologi lain yang digunakan untuk membuat Loom itu semakin menarik. Yang pertama Canva, yaitu ketika saya buat ide termasuk juga membuat gambar-gambarnya. Yang kedua adalah saya menggunakan namanya Assembly Edu, di mana ini saya gunakan untuk membuat AR bangun ruang maupun dengan AR atau simulasi dari jaring-jaring. Sebentar saya perlihatkan. Yang ketiga adalah YouTube. Ini saya gunakan untuk memperhatikan siswa bagaimana video tentang contoh aplikasi pengurusan yang masih hadir. Nah, saya menggunakan model PBL. Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah dari mana kita akan memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu orientasi siswa kepada masalah. Kemudian adalah mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana kita akan kelompokkan siswa. Jadi saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan level kemampuannya, ada level kemampuan tinggi, sedang maupun kemampuan rendah. Kemudian yang ketiga adalah membimbing siswa secara individu atau kelompok, karena biasanya ketika ada disebut kelompok pasti akan selalu ada saja siswa yang belum memahami seperti apa yang akan mereka kerjakan dalam disebut kelompoknya. Yang keempat adalah siswa akan nanti mengeksplorasi, dia akan mencari informasi itu dari Loom Education. Yang terakhir adalah nanti siswa akan menyajikan hasil karyanya. Nah, seperti ini tampilan slide foto yang saya terapkan dalam kelas Bapak Ibu. Ini tahap yang pertama. Kemudian ini yang tahap kedua, jadi mana sudah mengeksplorasi dalam kelompoknya. Kemudian ini ketika anak-anak ada yang keliru, jadi ketika anak-anak keliru maka sebagai guru kita harus meluruskan biar tidak ada mispersepsi antara mereka. Kemudian yang keempat, ya mereka sudah menganalisis ini semua informasi yang didapatkan dari Loom Education. Kemudian terakhir anak-anak menampilkan hasil karyanya secara bergantian untuk ditampilkan depan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya coba untuk menampilkan Loom Education yang saya buat. Jadi ini tampilan awalnya. Loom itu kita hanya cukup men-share linknya saja. Ataukah versi yang kedua adalah misalnya kita nggak mau pakai Loom, maka kita cukup menggunakan barcode. Jadi ada versi ya, ini dengan barcode. Ini contohnya di covernya saja. Misalnya kita klik mulai. Nah, ini tampilan awalnya, intro. Ini ada judul ya. Kemudian ini pendahuluan. Ini pengantarnya. Ya, pengantar. Ini contoh yang tadi saya maksud, ada video YouTube. Ini video YouTube saya mengambil video yang menarik bagi anak-anak. Kalau sekedar video yang menjelaskan itu pasti mereka agak boring. Sehingga saya membuat animasi, mengambil video animasi seperti ini. Seperti ini ya, ini contohnya. Nah, ini. Kalau yang seperti ini pasti akan mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini kubus. Di kubus ini saya menggunakan yang namanya fitur password. Ketika saya klik ini, yang tadi seru akan muncul keterangan. Oh, ini adalah titik sudut E. Misalnya contohnya yang lain. Ini adalah saya klik, ini adalah contoh, ini merupakan bagian sisinya dan seterusnya. Nah, ini simulasi yang lainnya. Nah, ini contoh AR yang saya buat dari Assembly Edu. Nih, jadi sudah tersematkan di dalam Loom tanpa harus keluar dari Loom sendiri. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, melihat dari berbagai sisi ya. Kemudian ini jari-jarinya, saya klik ini, kita coba klik ya. Nah, saya klik buka, ini akan tampil seperti ini. Dia terbuka dari bentuk utuh yang awalnya kubus menjadi sebuah jari-jari. Nah, kemudian
Ini contoh lagi, ketika bentuk jari kita klik tutup, maka ini kubusnya akan tertutup, membuat sebuah jari. Ini bisa kita lihat dari berbagai sisi. Nah, Bapak Ibu. Kemudian untuk gamenya regulasinya itu seperti ini ya. Sama tadi, ini ada drag and drop. Contohnya, misalnya ini adalah bendanya kotak tisu, maka dia merupakan contoh dari balok. Kita drag saja. Ini kelereng berarti contoh bola. Ini kubus merupakan contoh dari dadu. Ini drum berarti tabung, dan terakhir masih ketiga kemah. Kita cek finish, maka akan muncul dapat kilomita. Jadi anak-anak bisa ketika mendapatkan kilomita. Nah, terakhir Bapak Ibu yang menjadi menarik dari Lumi ini adalah karena ada summary-nya. Jadi kita bisa melihat atau pantau sejauh mana anak-anak berinteraksi dengan Lumi Navigation. Apakah mereka sudah berinteraksi atau tidak? Bahkan kita bisa tahu hasil dari yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Itu mungkin yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana penggunaan Lumi dalam proses pembelajaran matematika. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan, Bapak Ibu semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan saya pun juga bisa belajar dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.